Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Cita Kampung Rakyat. Ya, Kami saat ini berada di peninggalan sejarah tentunya, yaitu peninggalan rumah Belanda yang terletak di Kebun Bandar Pulau Abdilik 4. Biasanya sih orang sebutnya Pondok Plasmen ya. Plasmen ya. Pasti kalian tahu kan? Tahu lah. Eh, Kita mau nge-review rumah ini. iya. Ya, kita bakal ngeritain tentang rumah ini setahu kita. Dan setahu nanti kita ada narasumber. Kita wawancara sama narasumber yang setahu mereka apa bakal Kalian kita tahu cerita. nggak guys? Apa tuh? Baru aja dimulai opening ini. Oh, Ada Miske dong. Yang minta divisualisasi ini. kita baru opening loh. Baru opening loh, baru mulai ya? Oh, Ya udah gini aja, kalau nggak nanti pas abang iya. bincang sama narasumber, Oh ya. kita Hmm. sekalian memvisualisasikan. Om itu mau Oh, boleh? Izin Gambar. nggak? Oh, boleh. boleh ya? Oke. bentar. Gan. Ada Kertas. kertas nggak, Gan? Oke, kita kan mau gambar nih, mau memvisualisasikan yang ngobrol sama teh. Wah, baru datang udah diajak ngobrol. Welcome ya. Saya Welcome ya. udah ngerti kalau itu saya ricis itu. Jadi nanti kita bakal gambarin itu. Iya. Gan. Ini. Ini Kevin guys. Pulpen dong, pulpen. Pernah deh. Gan, pulpen dong. Ini Jenny Rahab. Bruh. Ini warna hitam ya? Ada lagi nggak? Oh iya, udah. Udah. Oke. Udah mungkin Gini. narasumber. Oh ya, bisa. Iya. Jadi nanti Mipta memvisualisasikan yang dari situ, dan saya bakal wawancara dengan salah satu narasumber. Pak, bisa bergabung Pak? Semua Pak. Dengan siapa Pak? Pak Haryanto. Pak Haryanto. Jadi kami saat ini bersama Pak Haryanto. Narasumber yang Pak Haryanto ini berada di sini kerja apa Pak? Saya sebagai tukang listrik. Oh, yang menjaga rumah. Iya. Jadi bisa Pak diceritakan dari rumah ini tahun berapa sih dibangun gitu? Siapa yang menempati pertama kali? Ya menurut kabar awalnya itu namanya ADM ya. Oh, ADM. ADM. Waktu bangunan ini kurang lebih dibangun tahun 1936. Tuh sekali guys. Kan dengar nih Pak, dengar spekulasi dari masyarakat. Katanya ada terowongan, tahu betul Pak di Iya. rumah ini? Iya betul, ada terowongan. Kabarnya itu yang saya dengar untuk melarikan ke Kabur gitu, melarikan diri kabur. gitu Pak ya? Jika ada serangan itu mereka kabur ke Sungai Asahan. Oh, jadi kalau misalnya ada pejuang Indonesia yang di bawah, ini kan karena rumah ini di Iya. atas ya guys ya. Iya. Di bawah, jadi Dia lagi langsung ribut-ribut ke dia bawah. langsung dari terowongan itu Iya, Pak ya. terowongan Oh, itu ke bawah. gitu. Mereka menempatkan speedboat lah. Oh, Speedboat di di Sungai Sungai Asahan, Pak ya. Iya, langsung Melalui terowongan. terowongan itu. Oh, Iya, gitu. Itu kabarnya yang saya dengar gitu. Dan kan situ ada kayak pooling air gitu Pak. Iya. Tandem itu. Iya, Itu benar. udah lama juga Pak. Udah lama itu. Sama itu dibangun. Oh. 1936 ya, sama. Itu airnya dari mana Pak? Airnya dulu di Pangkalan Titih untuk namanya bendungan itu dulu Oh, namanya bendungan untuk karyawan. Kalau sekarang karyawan pimpinan ya, dulu ADM Oh, gitu. ADM sama. Sama kayak Pak tadi tim sempat keliling Iya. ke rumah. Di belakang tuh kayak ada apa sih Pak yang kayak ada cerobong asapnya itu di belakang. Oh ya, itu peninggalan dulu itu zaman dahulu untuk masak. Nah, jadi untuk para ADM dulu, orang Belanda dulu kan, mereka masaknya tidak mau gabung, dia harus terpisah dari Harus apa. Berarti itu bisa dibilang dapur Iya, ya Pak? dapur itu. Dan dengar Pak, ini rumah ini ada 17 pintu dan 22 jendela. Iya, Apakah benar Pak? iya benar. Iya benar Pak ya? Iya benar. Oh, banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini bangunan sudah direnovasi. Oh, udah renovasi. Dulu aslinya dia genteng, namanya genteng. Nah, Oh, sekarang kan tinggal seng kan. Oh, sekarang udah seng Pak ya? Seng, direnovasi seng ya. Gitu. Berarti dulu Dulu genteng. atapnya genteng Pak. Atapnya genteng aslinya. Oh, sekarang udah direnovasi menjadi seng.
Di sini. Kalau bangunan tetap. Bangunan tetap ya, nggak ada dirubah ya Pak. Nggak ada. Desainnya tetap Tetap. memang seperti kayak Iya. bangunan Eropa gitu Pak. Iya, ini bangunan tetap. Oh, gitu. Nggak ada. Hanya seng aja di bawah dia, Pak. Bapak udah lama di sini? Sekitar 19 tahun. 19 tahun, aduh udah lama. Pernah mengalami kejadian apa sih Pak selama bekerja di sini? Kalau mengalami kejadian ya, ya cuman saya bilang kalau dari sisi gaib, Iya Pak. ya, Karena itu memang nggak ya, jauh Pak ya. ya dari jauh gaib dari gaib, namanya juga peninggalan juga zaman Iya. Belanda, Iya, pasti iya. ada yang namanya gaib kan. Hmm. 2 kali lah saya. 2 kali Pak. 2 kali. Apa itu Pak? Nah, berbentuk tangan. Ah, badan rupa tidak ada, tangan Tangan aja, Pak. Tangan. Itu di mana? Ah, di leher. Kata saya tidur kan cekek leher. Nah, Oh, tangannya besar, tapi badannya apa semua tidak nampak. gimana Pak ya? Begitu mau lepas, saya baringkan badan saya jatuh baru terlepas. Baru lepas tangan Baru itu Pak. terlepas. Pengen apa Nah, kalau di dalam banyak lah kejadian-kejadian. Oh, di dalam, Pak, ya? Banyak kejadian kayak TV hidup sendiri. Oh, TV hidup sendiri, Pak, ya? Nah, Wah, horor orang sih. mandi Horor itu udah sih. ada biasa. Oh itu bahkan udah biasa Pak ya? Udah biasa. Oh udah Orang biasa mandi guys, biasa. gila. Katanya juga di sini ada tempat pertemuan Pak, gimana Pak? Pertemuan. Tempat pertemuan para ada yang Belanda itu dulu. Oh, kalau pertemuan sih kurang Oh, tahu kurang ya. tahu, Pak, Tapi ya. kalau untuk setelah mereka makan, Iya. selesai makan itu dulu di bawah situ ada yang namanya kayak gerasi apa papilo apa namanya di Pavilion. bundaran. Pavilion Ah, gitu, Pak. pavilion. Oh, Ah, itu ada di di bawah sebelah, sendiri. Pak. Sebelah kiri di sana ada sendiri. Oh. Dia bentuk pavilion di bundar. Bundar, Pak, ya. Jadi setelah mereka kabarnya istirahat makan, situlah dia. Jadi saya dengar. Rumahnya memang dari dulu masih kayak gini aja Pak ya? Iya. Ya, Walaupun udah direnovasi tetap. iya, dengan pasti tetap ada bangunan tetap nggak ada rubah. Jadi Pak ini kan rumah bangunan Belanda nih. Belanda kan udah nggak di sini lagi. Dulu yang pernah nempatin di sini tuh pernah nggak sih Pak keluarganya datang gitu? Oh pernah. Nah, pernah sekali. 2 kali datang. 2 kali Pak ya? 2 kali dia datang. Itu siapa ya Pak? Entah cicit atau cucu gitu kan? Kalau menurut apanya yang pertama mungkin ya udah 2 kali mungkin ya anaknya. Oh Karena anaknya. mereka tahu dulu lahir saya di sini. Oh dia lahir di sini Pak? Iya, Orang lahir Belanda, di Pak? sini kan gitu. Oh. Ya baru yang kedua semalam mungkin cicitnya lah mungkin ya. Cicitnya, Ya, Pak. datang kemari dikasih tahu lah mungkin sama apa tadi kan. Langsung kemari. Jadi mereka tuh pergi dari sini tuh tahun kapan? Yang anaknya yang Wah, kan lebih ya. kurang tahu Pak ya? Kurang tahu udah tahu. Wah udah merdeka Pak. Oh, udah merdeka. Jadi mungkin cuma itulah yang bisa disampaikan oleh Pak Arianto Pak ya. Ya, Ada lagi Pak? ya hanya itulah. Hanya itu Pak. Ya kurang lebih mungkin kami mohon maaf lah ya kan Pak. Iya sama-sama kurang lebih pun ya saya pun mohon maaf karena saya pun bukan asli hanya mendengar Hanya ini mendengar, kan ya. bukan asli. Nggak mengalami Ya. secara langsung Iya, Pak, ya. nggak secara langsung tahun 93 enggak. Ya, cuma kan dengar-dengar dari Iya. orang tua Pak ya. Iya, dengar-dengar dari orang tua itulah. Itulah yang Bapak tahu, itulah yang Bapak ceritakan, nggak mau ngada-ngada Iya, ya. itu kan. Terima kasih lah Pak ya. Ya, ya. Ya. Oke, sebelum kita nunggu Mita selesai, nanti kita bisa keliling. Kita bisa keliling ngasih tahu tempatnya ya, di sini gimana. Dan kita nanti habis dari sini kita bakal ada ke tempat penyimpanan bahan bakar bensin ya enggak sih minyak sih kayaknya di bawah sana ya. di bawah sana minyak. Nah, walaupun itu cuma tempat penyimpanan, tapi tetap saja bagian dari sejarah kan. Tinggal sejarah nanti kita bakal ke sana. Iya. Oke, Terjun. Oke, ini adalah salah satu sosok yang aku gambarkan tadi. Ini dia.
Ini seorang perempuan, ini berlumur darah. Dianya itu mati disiksa gitu ya, diperkosa sama warga Belanda dulu yang pada tinggal di sini gitu. Jadi dia ini pasrah sih ya sama yang udah pernah terjadi gitu. Jadi dia tuh nggak pernah menyesali. Kalau untuk namanya aku nggak tahu, dia nggak mau ngasih tahu namanya siapa. Dia sedih tapi dia ikhlas. Inilah dia sosoknya. Oke, saat ini kita berada di dapur yang ada cerobong asapnya yang kita bilang tadi di depan. Inilah bentuknya. Ini Bisa lihat. bisa dibilang ini kayak tempat untuk memasaknya gitu ya. Iya. Ini mungkin di sini tuh tempat cuci piringnya ya. Maybe. Iya ya. Oh ini cerobong asapnya di sini ya bang ya. Iya. Langsung asapnya. Oh, berarti ini pakai kayunya di sini ya di tengah. Kayak mana sih modelnya? Gimana ya? Atau dari bawah ya? Bisa jadi sih, kita kurang tahu ya karena kita nggak pernah tinggal di Eropa. Kayak gini lah kalau di Eropa nih. Ada cerobong asapnya. Ini masih pure sih peninggalan dulu Pure. ya. Cuma udah nggak digunakan lagi guys. Iya. Karena mungkin udah zaman udah modern Iya, kan. bener-bener. Tapi bener-bener masih kesannya klasik Iya masih klasik kan. Klasik banget. Jadi di dalam. Wow sih, wow. Cuma ya, you know guys, kita di sini nggak tenang guys. Cuman kita berusaha untuk Demi kalian. tidak khawatir demi kalian Demi semuanya. kalian ini. Oke, kalau gitu kita langsung ke tempat selanjutnya. Bisa. Oke, Cuma kalau mau di Mau di ini langsung tuh. kami cabut ya Out guys. ya, Sorry guys, guys. bye. Kalau mau lihat ya, ntar. Kita saat ini udah nyampe di gudang, Gudang ya, penyimpanan penyimpanan minyak. ya. Dan Ini, ini dibangun beberapa tahun setelah Rumah Belanda tadi? rumah Belanda tadi Oh, ya. iya. Bang. Setelah ini kita kemana? setelah ini kita ke ada kantor Abdeling guys. Dibangun tahun dibangun 1940. 1940 ya. Peninggalan sejarah juga, peninggalan Belanda juga. Kita nggak bisa lama di sini sih. Iya, suara air itu bisa Noise dan nggak kondusif. nggak kondusif. Bener-bener ya. Ya, you know lah. You know what I Demi mean ya. Oke. Demi kalian. Demi kalian ini tapi kami rela-rela. ya, oke. Semangat. Oke, stay tune. Kuis, Ayo. kuis, kuis, sana. kuis, kuis. Ayo.
Sudah nyampe Iya di kantor ya, Abiling. yang tadi yang dibilang bangunnya pada tahun 1940 ya. 1940. Iya Iya. ya. Kami dapat informasi dari salah satu yang bekerja di sini. Itu kalau bangunan Belanda itu dia pondasinya itu nggak kayak kita. Kita kan 1, 2, 1 gitu. Ini enggak, lebih tebel, 4 batah gitu. Ini udah direnovasi sih, cuma ya masih tetap bangunannya tuh Masih nuansa Eropa, Belanda itu masih kental ya. Mau lihat? Silakan. Masih terasa ya. Seperti biasa, kita kan meminta informasi, menggali informasi dari Mediumisasi Iya. melalui mediator. melalui makhluk yang berdampingan sama kita gitu. Jadi kita abis ini bakal mediumisasi bersama Bang Agus dan Dan Bang Bang Surya. Surya. Intinya tim spiritual Yes. Cerita Kampung Rakyat. Oke, baiklah para penonton setia Cerita Kampung Rakyat. Disinilah kita tunggu saat-saatnya, yaitu mediumisasi melalui mediator tim spiritual Cerita Kampung Rakyat. Yang mana adalah Bang Agus dan Bang Surya. Bisa kita mulai, Bang? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai mediumisasinya. Tenang, tenang. Kami di sini damai. Tenang ya. Kami ingin mengungkap sejarah demi sejarah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Penunggu di sini ya? Oke. Bisa minta waktunya sedikit? Insya Allah. Ya. Kalau boleh tahu, kamu udah berapa lama di sini? Abad di sini saya. Berabad-abad di sini ya. Jadi emang kamu penunggu di sini gitu? Ya, banyak teman saya. Banyak teman kamu di sini. Jadi di sini apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia? Berbuat Cina. Apakah ada yang melakukan itu di sini? Tidak selama ini. Alhamdulillah. Tempat ini lindungi. Dilindungi. Barang siapa yang berbuat zina maka tidak selamat. Maka ada kematian ya sih? Banyak. Bisa dijelaskan sosok apa yang ada di sini yang masih kental gitu? Seperti apa itu sosoknya? Ini saya macan. Macan. Pas. Macan. Waalaikumsalam. Nggih, aku mau dulu. Monggo, kerasan aku. Aku betul. Alhamdulillah sampai sehat. Alhamdulillah. Karena seizin Allah saya masih berada di sini. Amin. Alhamdulillah. Silakan bertanya. Selain sosok seperti sejenis kamu, apa aja yang ada di sini? Monyet. Terus? Perempuan banyak di sini. Ular. Ya, terus? Banyak. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Ya. Kalau di jurang itu pernah ada terjadi apa gitu di situ? Pembunuhan. Pembantaian.
Pembantaian pribumi kah? Pribumi. Oleh pihak Belanda, benar? Nah, Kepalanya dipenggal gitu ya. antek Belanda kurang ajar. Ah, emangkah betul di sini yang jalan tanpa kepala ya? Benar, Nah, kawasan mereka di sana. Di rumah itu ya. Ada lagi yang bisa ditanya. tanya lagi. Mungkin ada yang mau ditanya. Saya mohon minta izin kalau sampean batu sampean sampai tekan dia Coba. sampai pabrik gedang ngono. Nggih, Oh. Seneng kene rojoe kira-kira sapa, Pak? orang yang nang kene rojo-rojoan. Ora Podo kabeh. foto kabeh, Pak ya. Nggih. Kurang lebih ini ya aku njaluk izin karo bapake nek awak ngomong agak lancang. Ora Nggih. apa-apa. Alhamdulillah. Tidak ada raja-raja, hanya yang di atas. Alhamdulillah. Semua sama. Makhluk ciptaan Tuhan. Apa Saya tidak pernah mengganggu. Jadi kalau ada yang mengganggu Itu sosok lain, sosok lain ya? jin-jin yang kafir Selalu menggoda manusia. untuk berbuat jahat. Sosok perempuan, hangan. Neng kene Pak ya aku tak ngomong. Neng kene ki apa oke sing arek njumuk-njumuk bahan sing enggak HNDN. Tenang. Oke Pak ya. Cuma tidak bisa sembarangan. Oh iya Pak ya. Itu karena untuk HE mirip Nah. aku Pak ya. Banyak. Seperti di sebelah, Seperti apa? Seperti apa kayak itu? Batu. Batu. mustika. Ada yang mencoba untuk mengambilnya gitu? Ada. Tapi tidak bisa. Selain mustika, Banyak harta selain mustika. banyak ya. Emas, Mas, terus keris, Chris. Lagi? Bisa dijelaskan lagi? tidak bisa. Tidak Kalau bisa. Banyak, satu persatu tidak bisa saya sebutkan. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Pernahkah ada yang mau mengambilnya yang di Banyak. perkumpulan sana? Dari mana aja itu? Dari Jawa ya? Mungkin mereka tidak sanggup mengambil, bukan hak milik dia. Ya, Saya tidak mengizinkan. dia tidak mengizinkan sama sekali. Karena apa alasannya? Karena bisa salah guna Oh, untuk berbuat jahat, berbuat jahat. Lagi? sombong, Sombong, angkuh. angkuh. Itu yang saya tidak suka. Berarti beliau tidak mengizinkan. Tidak. Jadi beliau bersatu dengan sahabat beliau. Kami semua di sini untuk menjaga. Menjaga pelestarian. Menjaga zaman penjajahan dulu. Kalau begitu saya mau bertanya, Silakan. tahun berapa Belanda meninggalkan tempat ini? Tahun 1600. 1600 nih. Tapi saya tidak banyak mengetahui itu. Karena saya tidak sebangsa manusia. Saya hanya menjaga tempat ini. Iya. Biar supaya tidak dibuat kotor. Iya.
tidak ada yang membuat kotor. Mungkin hanya Allah yang membalas. Mungkin cukup informasinya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang perempuan boleh masuk nggak ya bang? Yang perempuan boleh masuk nggak? Bisa tahu keikatan di belakang. Oh, tanganmu terikat. Belanda jahat. Udah. Insya Allah. Allah, ini pas. Ya. Jangan nangis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit. Banyak sekali darah di tangan saya. Kamu jangan bersedih. Tangan kamu berdarah ya. Saya sudah tidak punya harga diri lagi. Kok seperti gitu? Kenapa? Belanda bergilir berganti menyetubuhi saya. Udah, kamu jangan bersedih. Insya Allah nanti kami doakan kamu biar jangan bersedih lagi. Ya? Insya Allah. Ya? Kalian mau apa kemarin? Oh, kami bisa bilang kemari. Assalamualaikum. Kedatangan kami di sini ingin bertanya, pas diikat sudah lama dan bergilir, itu di rumah mana kejadiannya? Tepat di dekat rumah di atas. Oh, jadi kamu situ sebagai pekerja? Tidak. Jadi sebagai apa? Saya tinggal di dekat perkampungan sini dulunya. Oh, perkampungan sini, tidak jauh dari rumah Belanda itu ya? Iya. Belanda menarik saya Dengan secara paksa? dengan secara paksa. Rambut saya diseret. Mereka mengangkat kedua tangan saya dan kaki saya. Di saat itu, ibu saya dibunuh oleh mereka karena mereka melakukan perlawanan. Oh, karena membela kamu. Saya ingin tanya, nama kamu siapa sih? Nama saya Sukma. Sukma. Oh, kamu sebetulnya cantik ya? Terima kasih. Alhamdulillah. Kamu waktu pas di Belanda ya, kamu sudah mempunyai suami? Saya hampir mau menikah. Oh, hampir mau menikah. Calon suami saya bunuh diri. Karena melihat kejadian kamu seperti gini, dia putus asa. Oh, jadi satu kampung dengan kamu. Tidak jauh dari rumah saya. Namanya siapa? Saya ingin tahu saja. Oh, nggak perlu disebutkan. Oh, jangan nangis, jangan sedih. Kalau sedih kamu nampak. Karena kami di sini memberi semangat. Apa kehidupan kamu di sini? Karena sebagai manusia kita harus semangat. Kita kan Islam. Ya. Kamu sebetulnya orang baik. Terima kasih. Kamu anak nomor 2 ya? Iya. Sukma. Anak nomor 2. Jadi kakak kamu di mana? Saya tidak pernah bertemu dengannya. Sudah lama berpisah ya? Sudah sangat lama. Ayah kamu nama siapa? Boleh tahu? Ayah dan ibu kamu? Boleh? Nama? Boleh minta tolong didoakan. Insya Allah. Insya Allah. Nama ayah saya Bagas. Bagas. Nama ibu saya Sri. Sri. Sedangkan kamu? Saya Sukma. Kakak kamu? Nama kakak saya Laras. Oh, Laras.
Dia Berarti- cantik seperti saya. Ya betul, nama cantik dia. Lebih tinggi dari kamu. Iya benar. Kamu mempunyai rambut yang sangat cantik. Ya, saya tahu. Karena kamu kalau pakai baju harus sama kan? Ya, kami seperti anak kembar. Iya. Kami tidak jauh. Kami sangat dekat. Mm-mm. Tapi setelah Belanda menyeret saya, Mm-mm. saya tidak pernah tahu kabar kedua orang tua saya dan kakak saya. Sebetulnya kakak kamu itu tahu. Tapi kakak kamu itu menolong kamu tidak bisa. Mereka Takut. menghadang. Calon suami saya ingin mendatangi saya, tapi Belanda menghadangnya. Hmm. Dia setiap hari mendatangi saya, tapi dia tidak bisa. Dan akhirnya dia tahu bahwa saya diikat oleh Belanda dan dijadikan bergilir. Dia bunuh diri. Ya. Jadi untuk kedatangan kami di sini, kamu tidak keberatan kan? Tidak masalah. Saya senang. Iya. Saya sudah lama ingin bercerita, tapi tidak ada yang mau. Tidak yang mau ya. Wanita ini melihat saya. Iya. Jadi selama hidup mereka dengan Belanda itu apa dilakukan? Pekerjaan sehari-hari, Mereka hanya menyintai. mental, Hari demi hari mereka membantai rakyat pribumi yang ada di sini. ingin menguasai negara. Mereka ingin menguasai. Mereka tamak. Iya, iya. Mereka sombong. Yang direbut sama orang Belanda dulu di sini hasil apa? Hasil perkebunan yang ada di sini. Oh, Mereka ingin mengambil. Ayah saya bekerja kepada mereka. iya. Sudah lama ya. Sangat lama sekali. Sejak mantan baru orang itu kerja di sini. Iya, sebelum Indonesia ini merdeka. Iya. Mereka sudah di sini. Orang tua kamu rajin sholat rupanya ya. Alhamdulillah. Ibu kamu pandai mengaji. Ibu kamu cantik memang, seperti kamu. Ya, apa saya ngomong tidak salah? Tidak salah. Jadi kurang lebihnya saya pun minta izin apabila mendengar perasaanmu. Terima kasih sudah membuka tangan saya. Tangan kamu masih sakit. Terkupas ya. Bolehkah saya bertanya? Kepada kami saya tahu keberadaan bapak kami sekarang. Bisa saya bertemu? Bisa, insya Allah. Kamu dapat melihatnya? Senangkah kamu? Dia sangat cantik. Ya. Laras. Itu kakak kamu yang bernama Lara. Iya benar. Dia memakai baju kebaya ya. Sangat cantik. Cantik kamu, dia betul cantik, pakai baju kebaya, pakai kerudung warnanya merah. Maafkan aku. Bisa disatukan sekarang nanti didoakan ya. Terima kasih. Saya permisi. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih sudah mempertemukan saya dengan kakak saya. Ya, Sama Lara. Ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sampai sini aja. Hasil review kita malam ini di salah satu rumah peninggalan Belanda gitu ya. Dan gudang penyimpanan minyak Minyak. dan kantor Abdelin. Kantor Abdi.
Dan juga tadi kita melakukan Mediumisasi melalui mediator, gitu. Kita kan menggali informasi juga guys melalui makhluk yang berdampingan sama kita. Dan kami bukan untuk mencari uka-uka. Bukan. itu ngomong sejarah ya. Yes. Dan buat kalian, kami nggak memaksa kalian untuk percaya sama apa yang kami lakukan ini gitu. Dan ini ya benar adanya gitu, nggak Tanpa ada settingan. settingan gitu. Dan mohon maaf buat warga yang ada di sekitaran Gunung Melayu karena kita kemarin tuh nggak sempat review ya kami daerah masih situ. terkendala dengan Terkendala. izin, kami belum dapat izin. Tapi mudah-mudahan minggu depan Insya next Allah. kita bisa review kalau ke kita udah situ. dapat izin kita Ya. bakal ke situ, insya Allah. Mungkin cukup aja ya Pak ya. Mungkin kalau ada yang ingin daerah ini didatangi, Kalian bisa komen. di channel YouTube kita ya, Cerita Kampung Atau Rakyat. di IG mungkin di IG bisa kan, bisa follow ya. Tim_cerita Kampung Rakyat. Oke. Jangan lupa like, Komen, subscribe. Tentunya share ke seluruh akun sosial media kalian biar kita akun Cerita Kampung Rakyat ini bisa berkembang gitu ya. subscribe dan ya, maju ya, konten kreator gini ya lokal ya. amin. Oke. See you next time guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Miftah Nawirambe dan Dan saya Tri Darna Apyuda.